Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hal yang menyebabkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam-malam yang istimewa adalah keberadaan Lailatul Qadar. Satu malam yang ibadah di malam tersebut lebih baik daripada melakukan ibadah yang sama setiap malam selama 1000 bulan. Nah, berkenaan dengan Lailatul Qadar, di kesempatan kali ini ingin saya bacakan penjelasan yang terdapat dalam kitab Murni Muhtaj karya Al-Khatib Asy-Syarbini rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, mengutip perkataan An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi mengatakan, wala yanalu fadlaha illa man atla'ahu Allahu 'alaiha. Tidaklah dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang yang Allah perlihatkan kepadanya bahasanya malam itu malam Al-Qadar. Falau qamaha insanun walam yash'ur biha lam yanal fadlaha. Sehingga seandainya seorang itu melakukan qiyam, melakukan salat di malam Al-Qadar tanpa menyadari, tanpa merasa bahasanya ini adalah malam Al-Qadar, maka An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, kalau dia tidak mendapatkan pahala dan keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Maka di sini kita jumpai penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahasanya orang yang betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mengalami pengalaman spiritual tertentu di malam itu. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi, yang dia rasakan pada malam itu. Ya, boleh jadi misalnya terasa bahasanya malam itu terang padahal gelap, atau pengalaman spiritual yang lain. Nah, dan menurut An-Nawawi, kalau tidak mengalami pengalaman spiritual, ya, maka itu bukanlah orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Meskipun pendapat Imam Nawawi ini ya bukanlah satu hal yang disepakati di antara para ulama Syafi'iyah. Karena ada ulama Syafi'iyah yang lainnya yang berbeda. Ya, beliau bernama Al-Mutawalli. Beliau mengatakan dianjurkan untuk beribadah setiap malam di 10 malam yang terakhir, sehingga secara yakin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sekian kutipan perkataan Al-Mutawalli. Maka ya, ada ulama Syafi'iyah yang lain bernama Al-Mutawalli yang menilai bahwasanya ya, pengalaman spiritual tertentu di malam Al-Qadar bukanlah syarat untuk dinilai sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pendapat Al-Mutawalli ini yang diaminkan oleh penulis Murni Muhtaj. Wahada aula, kata penulis Murni Muhtaj. Nah, inilah yang lebih utama. Meskipun orang yang punya pengalaman spiritual khusus saat Lailatul Qadar, itu menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, penulis Murni Muhtaj, itu keadaannya lebih sempurna dibandingkan yang tidak memiliki pengalaman spiritual khusus. Ya, maka kesimpulannya tidaklah disyaratkan untuk dikatakan dan dinilai sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus merasakan pengalaman spiritual yang khusus. Namun semua orang yang
beribadah pada malam tersebut, maka dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga tadi disampaikan, siapa yang setiap malam di 10 malam yang terakhir dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian setiap malam, maka secara yakin bisa dipastikan bahasanya orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar. Namun kalau dibuat perbandingan antara orang yang punya pengalaman spiritual khusus saat Lailatul Qadar dengan yang sekedar beribadah secara sungguh-sungguh tanpa merasakan pengalaman khusus, maka disampaikan, menurut penulis kitab Murni Muhtad, yang keadaan yang lebih sempurna, yang lebih baik adalah orang yang bersungguh-sungguh ibadah di malam tersebut dan dia merasakan pengalaman spiritual khusus. Namun berkenaan dengan orang yang mengalami dan merasakan pengalaman spiritual khusus saat malam Al-Qadar, kata Al-Khatib Asy-Syarbini rahimallahu ta'ala, wa yusannu liman ra'aha ayaktumaha. Dianjurkan bagi orang yang merasakan pengalaman spiritual khusus sehingga dia melihat bahasanya malam ini malam Al-Qadar, maka dianjurkan baginya untuk menyembunyikannya, tidak cerita-cerita dan tidak membahasnya dengan teman-temannya. Mengapa demikian? Karena pengalaman spiritual khusus ini tentu bagian dari nikmat yang bisa jadi ketika diceritakan itu akan menimbulkan hasad, ada kemudian orang yang iri dengki karenanya. Sehingga disarankan siapa yang melihat Lailatul Qadar dan merasakan pengalaman spiritual khusus saat malam Al-Qadar untuk menyimpannya itu untuk pribadinya dan tidak membicarakannya di pagi harinya dan tidak membahasnya di siang harinya. Dan satu poin yang menarik disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimallahu ta'ala di Murni Muhtad, beliau sampaikan, wa ayajtahida fi yaumiha kama yajtahidu fi lailatiha. Bahasanya sungguh-sungguh maksimal dalam beribadah dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu jangan hanya terbatas pada malam harinya. Maka hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh untuk beribadah di siang harinya sebagaimana bersungguh-sungguh di malam harinya. Jadi misalnya tadi malam itu Lailatul Qadar, maka pagi dan siang hari ini tetap kemudian sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana semalam juga demikian. Jangan karena semalam itu merasa itu Lailatul Qadar dan sudah maksimal dalam beribadah, akhirnya pagi dan siang harinya cuma habis untuk tidur. Ya, tidak demikian sikap yang tepat. Inilah beberapa poin seputar Lailatul Qadar yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.